Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandison Aini Fitri dari kelas 2C dengan NIM 44452500100. Di sini saya akan menjelaskan tentang codingan yang kemarin kita buat pada praktikum statistika dan data science. Yang di sini saya langsung aja menjelaskan. Di sini ada library TD First, library GGPUBR, dan library RStatics. Nah, ini nih yang tiga ini nih fungsinya untuk mendukung proses analisis data. TD First itu berfungsi untuk manipulasi dan pengolahan data, sedangkan JJPUBR digunakan untuk membuat visualisasi statistik yang lebih informatif, sedangkan RStatis membantu dalam melakukan uji statistik seperti ANOVA dan uji asumsi. Di sini keterangan terlebih dahulu. Lalu di sini ada perintah data di baris 4 digunakan untuk memanggil dataset bawaan R yang berisi data bertanaman berdasarkan jenis perlakuannya. Dataset ini menjadi dasar dalam analisis yang dilakukan. Lalu ada perintah seed 1234. Nah, ini tuh kodenya untuk digunakan untuk mengatur angka awal dalam proses pengacakan, sehingga hasil yang diperoleh akan selalu sama ketika kode dijalankan ulang. Lalu di sini ada kode plain ground digunakan untuk mengambil satu sampel data secara acak dari setiap kelompok. Nah, operator persen ini menunjukkan alur proses dari data ke fungsi berikutnya. Lalu ada perintah level. Nah, ini tuh digunakan untuk melihat kategori atau level yang terdapat dalam variabel grup, sehingga diketahui jenis-jenis perlakuan yang ada dalam data. Lalu di sini ada kode plain ground yang di baris ke-8. Di sini itu gunanya untuk mengatur ulang urutan kategori dalam variabel grup. Hasil pengurutan ini kemudian disimpan kembali ke dalam dataset plain ground. Lalu di bawahnya ada plain code lagi. Nah, itu tuh kalau misalnya yang ini gunanya tuh untuk menghitung statistik deskriptif berupa data rata-rata atau mean dan standar deviasi dari variabel wage pada setiap kelompoknya. Lalu selanjutnya ada perintah ggboxplot. Nah, ini tuh fungsinya untuk membuat grafik boxplot yang menunjukkan distribusi berat tanaman pada masing-masing kelompok perlakuannya. Lalu di bawahnya ada kode plain ground lagi. Nah, di sini tuh ada group by group. Nah, itu tuh fungsinya untuk mengidentifikasi data yang termasuk outlier pada setiap kelompok, sehingga dapat diketahui apakah terdapat nilai yang menyimpang atau tidak. Lalu di sini ada perintah model, itu fungsinya tuh untuk membangun model linear di mana variabel wage dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel group. Model ini menjadi dasar dalam analisis ANOVA. Lalu di sini ada kode Shapiro test atau residual model digunakan untuk menguji apakah residual dari model berdistribusi normal yang merupakan salah satu asumsi dalam data ANOVA. Perintah plain ground lagi di sini group by group ya. Jadi digunakan untuk menguji normalitas data wage pada masing-masing kelompok secara terpisah. Lalu di sini ada kode ggqqplot. Di sini tuh fungsinya untuk menampilkan grafik ggplot yang membantu memvisualisasikan data apakah data pada setiap kelompok berdistribusi normal atau tidak. Lalu selanjutnya ada perintah plot model 1. Nah, itu tuh fungsinya untuk menampilkan grafik diagnostik model, khususnya untuk melihat hubungan antara residual dan nilai prediksi guna mengevaluasi asumsi model. Lalu ada kode plain ground lagi. Nah, di sini tuh kode plain ground-nya untuk
menguji homogenitas varians antar kelompok. Nah, uji ini tuh penting karena untuk memastikan bahwa varians data antar kelompok tidak berbeda secara signifikan. Lalu di sini ada perintah REST-AOV. Nah, itu tuh perintah REST-AOV ini nih digunakan untuk melakukan uji ANOVA guna mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara kelompok atau tidak. Nah, hasilnya kemudian disimpan dalam objek REST-AOV. Lalu selanjutnya ada kode PWC playing ground. Nah, ini tuh digunakan untuk mengetahui pasangan kelompok mana yang memiliki perbedaan signifikan. Lalu selanjutnya ada perintah PWC lagi. Ini tuh digunakan untuk menentukan posisi tampilan nilai P pada grafik sehingga hasil uji dapat ditampilkan dengan jelas. Lalu ada kode ggboxplot. Ini fungsinya untuk membuat grafik boxplot yang dilengkapi dengan nilai P dari uji statistik serta keterangan hasil ANOVA. Lalu ada REST-AOV2. Ini tuh fungsinya untuk alternatif uji ANOVA jika asumsi homogenitas varians tidak terpenuhi, yang yaitu dengan menggunakan metode Wells. Lalu kode PWC2 itu digunakan untuk melakukan uji lanjutan games Howell yang cocok digunakan ketika varians antar kelompok tidak sama. Sudah selesai. Jadi secara keseluruhan analisis ini terdiri dari beberapa tahapan penting, yaitu yang pertama kita memahami data melalui mean, standar deviasi, median, dan kuartil. Yang kedua kita mengecek apakah ada outlier yang bisa mempengaruhi hasil atau tidak. Yang ketiga kita memastikan asumsi normalitas dan homogenitas itu terpenuhi. Lalu yang keempat, kita melakukan uji ANOVA untuk melihat apakah ada perbedaan antar kelompok atau tidak. Lalu yang kelima, jika signifikan, kita lanjutkan dengan uji post hoc untuk mengetahui kelompok mana yang berbeda. Yang keenam, kita menggunakan visualisasi untuk memperjelas hasil analisis. Dan yang terakhir, jika asumsi kita tidak terpenuhi, kita menggunakan metode alternatif seperti Welch ANOVA dan Games Howell. Dengan demikian, kita bisa menyimpulkan apakah perlakuan yang diberikan berpengaruh terhadap berat tanaman secara signifikan atau tidak. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.